Bagaimana jika pihak yang paling dirugikan dalam konflik Amerika Israel-Iran ini bukan negara yang dibom, melainkan negara yang diam-diam membeli minyaknya? Ketika rudal menyerang Iran dan Selat Hormuz makin kacau, Tiongkok menghadapi masalah yang tak bisa mereka kendalikan, gantikan, atau tanggung. Hampir setelah impor minyak mereka melewati satu jalur sempit, dan porsi besar berasal dari Iran dengan harga diskon. Jika itu terputus, bahkan sebagian saja, ekonomi terbesar kedua di dunia akan segera merasakan tekanan. Pabrik-pabrik melambat, biaya pengiriman melonjak, dan keamanan energi berubah dari strategi menjadi krisis hampir dalam semalam. Lihat saja orang-orang yang mengantri di SPBU di seluruh Tiongkok saat kelangkaan makin parah. Inilah plot twist yang sering dilewatkan. Ini bukan soal minyak saja, tapi juga daya tawar. Konflik yang merugikan Iran diam-diam juga memojokkan Tiongkok, memutus pasokan energi murah, menyoroti rapuhnya suplai, dan memaksa Beijing mengambil keputusan sulit yang lama dihindari. Video ini membahas mengapa perang ini bukan krisis Timur Tengah biasa, tetapi pukulan langsung ke ekonomi Tiongkok. Ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan global lebih cepat dari perkiraan siapapun. Hubungan Tiongkok dan Iran ternyata lebih erat dari yang banyak disadari, diam-diam menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Pada tahun 2025, Tiongkok mengimpor sekitar 1,4 juta barel minyak Iran setiap hari. Angka yang luar biasa ini mencakup sekitar 13% dari seluruh impor Tiongkok yang diangkut melalui laut. Sanksi terhadap Iran membuat sebagian besar pembeli lain menjauh, sehingga Tiongkok dapat masuk dan mengambil lebih dari 90% ekspor Iran. Selain itu, Tiongkok membeli minyak dengan cerdas, sering mendapat diskon besar, biasanya $20-30 di bawah harga pasar. Hal ini membuat Beijing menghemat miliaran dolar dalam pembelian. Namun dengan sanksi, bagaimana mereka mendapat minyak? Caranya mudah, mereka memindahkan lewat armada bayangan Iran, transfer kapal diam-diam dekat Malaysia, dan dokumen untuk menyembunyikannya. Lama-lama, ini jadi sistem yang sangat terorganisir, bukan sekadar perdagangan biasa. Di Shandong, kilang kecil independen yang disebut Teapots membangun bisnisnya dari minyak mentah berat murah, mengolahnya menjadi solar, bensin, dan bahan kimia untuk perekonomian. Aliran minyak murah yang stabil ini tidak hanya membuat kilang-kilang tetap sibuk, ini juga membantu membentuk keunggulan global Tiongkok. Karena ketika biaya impor tetap rendah, segala hal lainnya menjadi lebih mudah. Pabrik dapat memproduksi lebih banyak, harga tetap kompetitif, dan ekspor terus berjalan. Pertumbuhan stabil karena fondasinya kuat. Namun saat pasokan mulai terganggu, situasinya berubah. Dan inilah yang dihadapi Tiongkok sekarang. Perang di Iran memutus jalur utama minyak Tiongkok, membuat Beijing menghadapi kenaikan biaya dan ketidakpastian berbahaya. Selat Hormuz, sebuah jalur sempit tempat hampir 1/5 minyak dunia mengalir, telah berubah menjadi titik rawan. Kapal tanker yang dulu membawa minyak Iran ke pelabuhan Tiongkok, kini menghadapi kesulitan akibat perang Amerika, Israel, dan Iran. Kini, aliran minyak murah yang dulu stabil berubah jadi perjudian berisiko. Bagi Tiongkok, ini adalah kerentanan langsung, bukan risiko jauh. Sekitar 37 hingga 40% minyak yang diangkut melalui laut ke Tiongkok melewati koridor ini, termasuk pasokan dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Iran. Jika dijumlahkan, sekitar setengah dari total impor minyak Tiongkok berasal dari wilayah ini. Saat ketegangan meningkat di sini, dampaknya langsung terasa dan sulit dihindari. Tiongkok pun mencari alternatif lain saat harga minyak dunia melonjak di atas $100 per barel. Gangguan ini bukan sekadar menekan keuntungan. Ini menunjukkan rapuhnya ketergantungan Tiongkok pada rantai pasokan Timur Tengah. Kini, setiap tahap untuk memperoleh minyak Iran menjadi taruhan berbahaya. Selat Hormuz dipenuhi ranjau. Kapal serang cepat Iran mengganggu tanker dan drone menyerang kapal pengangkut minyak mentah. Pemimpin tertinggi menegaskan jalur diblokir, menunjukkan Teheran ingin menjadikan titik sempit itu sebagai senjata. Kapal tanker yang tetap melintas menghadapi penundaan, biaya asuransi naik, dan risiko jadi sasaran. Sejumlah kapal dialihkan lewat Afrika, menambah waktu pengiriman berminggu-minggu dan membakar jauh lebih banyak bahan bakar. Sementara lainnya berlabuh karena enggan ambil risiko di perairan sengketa.
3 gugus tempur kapal induk Amerika Serikat kini dikerahkan di wilayah tersebut, memproyeksikan kekuatan tempur luar biasa dan memastikan setiap eskalasi Iran mendapat respon segera. Kehadiran mereka mengubah Teluk jadi papan catur militer. Tiap pergerakan kapal tanker diawasi jet tempur, kapal perusak dan kapal selam. Meski minyak mentah berhasil dikirim, pembayaran terhambat, sanksi dan jalur gelap yang makin tak bisa diandalkan. Keuntungan strategis bagi Tiongkok kini berubah jadi beban. Perang ini tak hanya mengurangi pasokan, tapi juga merusak sistem distribusinya, membuat setiap barel minyak Iran jadi taruhan mahal dan berisiko di tengah ranjau, serangan rudal, dan pengawasan 3 gugus kapal induk Amerika. Sekarang kilang-kilang kecil ini menghadapi kenyataan yang sulit. Tanpa pasokan rutin mereka, beralih ke jenis minyak lain tidaklah mudah atau murah, dan biaya bisa langsung meningkat. Disitulah masalahnya makin serius. Ini bukan sekedar kehilangan minyak, tapi kehilangan minyak termurah. Begitu barel-barel diskon itu hilang, biaya mulai meningkat di seluruh sistem. Kilang minyak yang awalnya beroperasi dengan margin tipis, kini tertekan. Sebagian bisa mengurangi produksi, bahkan tutup jika tekanan berlanjut lama. Efek domino ini cepat menyebar ke ekonomi real, khususnya di wilayah industri, tempat jutaan pekerjaan bergantung pada produksi yang stabil. Namun dampaknya tak hanya pada minyak. Jalur sempit yang sama juga dilalui oleh gas alam cair atau LNG, dan Tiongkok sangat bergantung padanya. Faktanya, Tiongkok adalah importir LNG terbesar di dunia, dengan sebagian kecil berasal dari Qatar. Setiap pengiriman tersebut harus melewati jalur sempit yang sama yang kini sudah terancam. Tidak seperti minyak, pasar gas jauh lebih tidak fleksibel. Anda tidak bisa dengan mudah mengalihkan volume besar dan persediaan juga terbatas. Setiap gangguan langsung terasa, harga melonjak, dan dampaknya cepat menyebar ke seluruh sistem. Saat pasokan gas menipis, tekanannya segera memengaruhi listrik. Ketika harga naik atau pasokan berkurang, listrik jadi lebih mahal dan kurang andal. Pabrik tak hanya menanggung biaya lebih tinggi, tapi juga pembatasan produksi, bahkan ada yang terancam tutup. Saat listrik terbatas, pemerintah memprioritaskan rumah dan kota, sehingga GK berat biasanya terdampak lebih dulu. Pabrik baja, kimia, dan pusat ekspor biasanya pertama mengurangi produksi. Tiba-tiba, bukan hanya minyak yang mendorong biaya naik, gas menjadi tidak pasti, listrik terbatas, dan seluruh sistem energi menjadi semakin ketat secara bersamaan. Tiongkok menyadari risiko ini dan telah bertahun-tahun mencoba mendiversifikasi sumber energi. Pipa Rusia dan Kazakhstan menyediakan aliran darat stabil, sementara produksi domestik memberi sedikit dukungan. Investasi jangka panjang pada kendaraan listrik dan energi terbarukan secara perlahan mengurangi permintaan di beberapa bidang. Langkah-langkah ini membantu, tetapi tidak dapat menggantikan apa yang datang melalui laut, setidaknya tidak dengan cepat. Bahkan saat ini, minyak Timur Tengah yang diangkut melalui laut tetap menjadi bagian penting dari campuran tersebut. Diversifikasi memang mengurangi dampaknya, tetapi tidak bisa menutup celah itu dalam semalam. Itulah sebabnya Selat Hormuz tetap menjadi titik lemah terbesar. Gangguan di sana tak hanya menambah biaya, tapi juga memberi posisi tawar kepada siapapun yang mengendalikan aliran itu. Untuk alternatif, Tiongkok mengandalkan Rusia. Baru-baru ini, pembeli Tiongkok mendorong pembelian minyak mentah Rusia ke rekor. Pipa memberi stabilitas dan mengurangi resiko, tapi solusi ini punya konsekuensi. Minyak Rusia umumnya lebih ringan daripada minyak mentah Iran yang berat, yang banyak kilang memang dibangun untuk mengolahnya. Penyesuaian diperlukan, dan perubahan tersebut seringkali berarti efisiensi yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi. Persaingan meningkat karena India dan sebagian Eropa berebut minyak yang sama akibat pasokan Timur Tengah tak pasti sehingga harga naik. Rusia pun tahu betul ketergantungan Tiongkok padanya. Semakin Beijing bergantung, semakin besar pengaruh Moskow, baik dalam penetapan harga, syarat kontrak, atau harapan politik yang lebih luas. Minyak Rusia membantu menutup kekurangan, tapi ada syaratnya. Ini hanya memberi Tiongkok waktu tanpa menyelesaikan masalah utama. Jika Anda suka melihat Tiongkok terpojok seperti bermain Jenga geopolitik tanpa cadangan, tekan suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan saat ada perubahan besar berikutnya. Serius, tekan tombol berlangganan, gratis kok, tidak seperti minyak Tiongkok saat ini. Bagaimanapun, jika situasinya tetap seperti ini, AS Akta bisa berada dalam posisi berpengaruh dengan memiliki daya tawar atas energi Tiongkok. Bahkan, AS bisa menekan sistem energi itu sendiri sampai Beijing hancur, dan itu sudah mulai dilakukan. Jika AS ingin memperketat tekanan, mereka tidak hanya mengandalkan blokade itu sendiri. AS melindungi sekutunya dari dampak negatif, sementara Tiongkok tetap terekspos.
Washington membentuk program reasuransi $20 miliar melalui Development Finance Corporation. Itu adalah jaminan keuangan untuk kapal yang memenuhi syarat. Jika kapal tanker mengirim minyak ke negara sahabat, program ini mengurangi risiko, membuat asuransi terjangkau, dan memastikan pengiriman tetap berjalan. Mitra dapat menjaga pasokan energi lancar meski Selat Hormuz berbahaya, sementara Tiongkok tak termasuk dalam jaring pengaman. Kapal tanker mereka tetap rentan pada biaya tinggi dan risiko gangguan karena tanpa perlindungan. Sementara Beijing tak bisa langsung membuat versinya sendiri dari sistem itu. Membangun jaringan reasuransi global memakan waktu bertahun-tahun, bukan sekedar bulan. Mengerahkan angkatan laut untuk melindungi semua kapal tanker jauh lebih sulit. Jadi sementara sekutu-sekutu Amerika menjaga pasokan minyak mereka tetap berjalan di bawah perlindungan Washington, Tiongkok menghadapi hambatan yang tidak mudah diatasi. Blokade tetap berlangsung, tekanan semakin meningkat, dan memperbaikinya sama sekali tidak mudah. Apa yang dilakukan AET sekarang dengan Selat Hormuz mencerminkan langkah yang diambil Tiongkok ketika mereka menjadikan logam tanah jarang sebagai senjata. Beijing saat itu memanfaatkan hampir monopoli mereka atas logam untuk mengingatkan Washington bahwa pertahanan dan industri teknologi tinggi Amerika Serikat bergantung pada rantai pasokan di bawah kendali Tiongkok. Dengan membatasi ekspor, Tiongkok memaksa Amerika Serikat menyadari kerentanannya dan menilai ulang seberapa jauh Amerika Serikat bisa melangkah dalam perselisihan. Ini unjuk kekuatan, mengubah mineral jadi alat tawar-menawar. Kini, AS memainkan permainan sama, tapi lewat jalur energi. Lewat reasuransi besar-besaran, Washington menjaga pasokan minyak untuk sekutunya, sementara Tiongkok menanggung biaya dan risiko lebih besar. Pesannya jelas, Amerika dapat melindungi sekutu, sedangkan Tiongkok harus menghadapi sendiri. Berbeda dengan logam tanah jarang yang jadi tekanan jangka panjang, minyak di Selat Hormuz bersifat langsung. Dampak langsungnya dirasakan penyuling minyak Tiongkok, harga naik dan pasokan makin ketat. ARSK cukup menguasai jalurnya, tak perlu sumber dayanya. Kedua strategi ini berfokus mengubah titik sempit strategis jadi alat tawar. Tiongkok mencontohkan pemanfaatan mineral untuk memaksa Amerika Serikat mengikuti kemauannya. Amerika Serikat kini menunjukkan cara menggunakan jalur energi untuk menekan Tiongkok. Sumber daya dan waktu berbeda, tapi logika dasarnya tetap sama. Ini adalah permainan kekuatan global, di mana pengendalian aliran pasokan penting menjadi cara untuk menentukan aturan. Siapapun yang menguasai titik sempit strategis memegang daya tawar. Dalam persaingan ini, daya tawar adalah mata uang kekuasaan yang sesungguhnya. Sekarang, karena pengiriman minyak Iran ke Tiongkok mulai berkurang, Beijing sedang mencari rencana cadangan. Secara tradisional, pilihan cadangan itu adalah Venezuela. Selama bertahun-tahun, Caracas menjadi jalur penting mengirim jutaan barel minyak ke Tiongkok sebagai imbalan pinjaman dan investasi. Pada puncaknya, Tiongkok mengimpor hampir 300.000 barel per hari dari Venezuela, menandakan kemitraan strategis jangka panjang. Namun bantalan itu runtuh saat Washington memperketat cengkeraman pada Venezuela, menangkap Nicolas Maduro dan menggulingkan rezimnya. Dan sekarang, melalui kombinasi sanksi, restrukturisasi utang dan tekanan langsung, Amerika Serikat berhasil melemahkan sektor minyak Venezuela. Hal ini telah mengubah apa yang dulunya merupakan sumber minyak mentah murah yang andal bagi Tiongkok menjadi sumber yang tiba-tiba tak lagi dapat diakses. Perubahan ini menjadi kekecewaan pahit bagi Beijing. Venezuela bukan sekedar pemasok. Negara ini menjadi penyangga terhadap ketidakstabilan di Timur Tengah. Saat kondisi di Teluk goyah, minyak Venezuela membantu menyeimbangkan risiko. Hilangnya penyeimbang membuat kerentanan strategi energi Tiongkok makin jelas dan waktunya sangat tidak tepat. Ketika aliran minyak Iran terhambat oleh blokade yang terus berlangsung, Tiongkok mendapati dirinya tidak bisa beralih ke Venezuela untuk menutupi kekurangan itu. Sebaliknya, Tiongkok menghadapi harga yang lebih tinggi dan pilihan yang semakin terbatas. Tiongkok jadi lebih bergantung pada Rusia atau mencari kesepakatan di wilayah dengan pengaruh Washington lemah. Tidak satupun alternatif dapat menandingi skala atau keandalan Venezuela. Gambaran besarnya kini makin jelas. Dengan Iran diblokir dan Venezuela ditarik ke orbit Amerika, landscape energi Tiongkok menyusut dengan cepat. Rantai pasokan yang dulunya beragam kini dipenuhi hambatan. Opsi cadangan Beijing memburuk dan Washington sangat menyadari hal ini. Dengan memutus akses ke Venezuela sambil secara bersamaan membatasi ekspor Iran, Amerika secara efektif telah memojokkan Tiongkok, membuatnya rentan terhadap tekanan dari kedua sisi. Ini bukan sekadar minyak, tapi juga soal daya tawar dalam permainan kekuatan global.
Kehilangan Venezuela membuat Tiongkok kehilangan kartu strategis penting. Masalah minyak Iran bagi Tiongkok bukan sekedar pasokan. Masalah ini langsung menghantam ambisi besar Beijing untuk mengubah perdagangan energi global. Selama puluhan tahun, minyak dihargai dalam dolar, memberi Washington daya tawar yang sangat besar. Beijing berupaya mengurangi dominasi tersebut dengan mendorong lebih banyak transaksi yuan. Iran menjadi pihak kunci dalam eksperimen ini. Sanksi memaksa Teheran mencari alternatif, menjadikannya salah satu dari sedikit produsen besar yang mau menerima pembayaran dalam yuan. Setiap pengiriman minyak mentah Iran ke Tiongkok dengan harga diskon bukan sekedar bahan bakar ekonomi, tapi juga langkah menuju sistem baru tanpa dominasi dolar. Konflik mengubah perhitungan ini. Saat perang atau ketidakstabilan terjadi, pasar cenderung kembali ke yang dianggap aman. Dalam perdagangan minyak, itu tetap dolar. Pedagang dan produsen ingin stabilitas yang diberikan dolar. Hal ini menghambat upaya Tiongkok mendorong sistem paralel. Alih-alih maju, Beijing justru terjebak dan melihat krisis memperkuat struktur keuangan yang ingin mereka hindari. Blokade Selat Hormuz tak hanya menghambat pasokan minyak, tapi juga melemahkan upaya Tiongkok menulis ulang aturan perdagangan global. Kini, saat minyak Iran berkurang, tekanan di dalam negeri mulai terasa dan dampaknya langsung terlihat. Bagaimana kita harus menghadapi ini? Kita bahkan tak bisa antre isi bahan bakar. Lihat banyaknya orang di sini. Ada 2 antrean di sana. Lihat sisi ini. Orang-orang antre di kedua sisi, tetap tidak bisa masuk. Pagi tadi aku gagal masuk. Sore kembali lagi, tetap ramai. Kamu pertama kali melihatnya di SPBU. Harga di kota seperti Beijing dan Shanghai naik, lalu kenaikan itu cepat menyebar ke seluruh sistem. Biaya truk jadi lebih mahal, pengiriman jadi lebih lambat, dan harga pangan mulai naik karena biaya distribusi semuanya jadi lebih mahal. Jadi, yang awalnya masalah energi dengan cepat berubah menjadi masalah sehari-hari. Rumah tangga merasakannya saat berbelanja. Bisnis merasakannya saat mengirim barang dan sistem makin ketat. Di beberapa kawasan industri, mulai muncul frustrasi dan protes soal kenaikan biaya bahan bakar serta peringatan perusahaan tentang keterlambatan yang meluas. Bahkan Beijing mengakui ini berubah menjadi krisis buatan manusia, menunjukkan keseriusan situasi. Sementara itu, keadaan di luar negeri juga mulai berantakan. Iran bukan sekedar pemasok minyak bagi Tiongkok, tapi seharusnya jadi pemain utama dalam inisiatif sabuk dan jalan menuju Timur Tengah. Tiongkok banyak berinvestasi di infrastruktur, pelabuhan, dan industri, berharap minyak murah dan akses kuat memperkuat posisinya di kawasan. Strategi ini sempat terlihat kokoh. Sanksi membuat Iran makin dekat dengan Tiongkok, memberi Beijing peluang menguji sistem baru seperti perdagangan minyak berbasis yuan. Namun kini, akibat konflik di Iran, rencana-rencana mulai melambat. Proyek mandek, pipa belum selesai, dan perluasan pelabuhan kehilangan momentum. Kemitraan yang dulu kuat kini mulai terasa tidak pasti. Jika melihat secara keseluruhan, polanya cukup jelas. Tiongkok terjepit dari 2 sisi. Di dalam negeri, biaya-biaya meningkat dan rantai pasokan melambat. Di luar negeri, salah satu kemitraan utamanya melemah di saat terburuk. Alih-alih maju dan memperluas pengaruhnya, Tiongkok kini terjebak harus mengelola masalah di kedua sisi sekaligus. Dan disitulah tekanan sebenarnya muncul. Ini bukan lagi sekedar soal minyak, ini soal momentum. Tiongkok membangun sistem ini demi melindungi pertumbuhan dan mengendalikan masa depannya. Kini sistem itu tertekan dan semakin lama pilihannya untuk memperbaiki makin terbatas. Dengan situasi memburuk, mengapa Tiongkok tidak turun tangan menenangkan keadaan? Sekilas itu terlihat wajar. Tiongkok membutuhkan Iran untuk minyak, lokasi, dan sebagai penyeimbang pengaruh Barat. Namun jika dilihat lebih dekat, batasnya langsung tampak jelas. Turun tangan secara terbuka berisiko bentrok langsung dengan Amerika Serikat dan Beijing tidak mau mengambil risiko itu. Ekonominya bergantung pada perdagangan global sehingga ancaman pada hubungan itu berdampak serius. Kehadiran militer Tiongkok di Teluk juga masih kecil dibanding kekuatan lain di sana. Kekuatan Tiongkok terletak pada uang, bukan militer. Tiongkok bisa berinvestasi, meminjamkan dan membeli, tapi sulit mengendalikan situasi di zona konflik. Hal itu memicu masalah lain. Tiongkok tak hanya berurusan dengan Iran, tapi juga sangat bergantung pada pemasok teluk lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Jika Tiongkok terlalu condong ke Iran, itu berisiko mengganggu hubungan tersebut dan membuat pasokan minyaknya semakin terancam. Alih-alih terlibat langsung, Tiongkok memilih menyeimbangkan dengan hati-hati. Tiongkok mengamati situasi, melakukan penyesuaian kecil, namun menghindari langkah yang memperburuk keadaan. Sementara itu, pihak lain mulai mendapat keuntungan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tiba-tiba mendapati diri mereka dalam posisi yang lebih kuat. Mereka bisa memindahkan pengiriman dengan lebih fleksibel dan sekaligus mendapat keuntungan dari harga yang lebih tinggi.
Pergeseran itu dengan cepat mengubah dinamika. Sekarang Tiongkok lebih membutuhkan minyak mereka daripada sebelumnya, yang memberi mereka lebih banyak pengaruh. Jadi Beijing semakin mendekat, menawarkan lebih banyak investasi dan kerjasama yang lebih erat hanya untuk menjaga pasokan tetap stabil. Saat Iran mendapat tekanan, produsen lain ini justru memperoleh pengaruh, dan Tiongkok harus bekerja lebih keras untuk menjaga semua pihak tetap berpihak padanya. Pada saat yang sama, tekanan ini menutup pilihan lain. Sebagian orang mengira krisis ini dapat mengalihkan perhatian dunia dan memberi Tiongkok peluang bertindak di tempat lain, misalnya di sekitar Taiwan. Namun jika ditelusuri tekanan di dalam negeri, gagasan itu tidak lagi masuk akal. Saat energi tidak pasti dan mahal, stabilitas jadi prioritas utama. Mengambil risiko besar di luar negeri bisa memperburuk keadaan, apalagi jika menyebabkan pasokan makin ketat. Tiongkok pun jadi berada di posisi sulit. Tiongkok sangat terdampak oleh krisis ini, tetapi tidak bisa dengan mudah memperbaikinya. Dan ketika Anda melihat dari sudut pandang yang lebih luas, gambaran besarnya mulai terbentuk. Ada kesenjangan antara kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Momen seperti ini menunjukkan kesenjangan dengan jelas, terlihat dari cara pengaruh bekerja saat keadaan menjadi serius. Tiongkok memperluas pengaruh global lewat perdagangan, pinjaman, dan infrastruktur. Ini efektif saat dunia stabil, namun saat konflik muncul, jenis kekuatan yang berbeda justru mengambil alih. Amerika Serikat masih bisa mempengaruhi hasil lewat angkatan laut, aliansi, dan kontrol atas sistem keuangan utama. Negara memperhatikan siapa yang mampu melindungi jalur pasokan dan bertindak saat dibutuhkan. Hubungan ekonomi membangun relasi. Tapi di saat seperti ini, kekuatan militer lebih berpengaruh dan jadi perhatian. Negara-negara di dunia berkembang juga memperhatikannya. Banyak yang mengandalkan kesepakatan dagang dan investasi, namun kini mulai melihat batasannya. Keamanan tetap penting dan tidak semua mitra dapat memberikannya. Tiongkok sangat hati-hati mempertimbangkan langkahnya, sementara yang lain lebih siap bertindak. Seiring waktu, perbedaan itu mulai membentuk cara negara-negara memikirkan dengan siapa mereka akan bersekutu. Disinilah tekanan jangka panjang muncul. Tiongkok perlu energi stabil dan terjangkau untuk berkembang, tetapi sulit mengamankannya tanpa menimbulkan masalah baru. Jika tetap hati-hati, biaya tinggi dan tekanan perlahan meningkat. Jika Tiongkok lebih agresif, risiko eskalasi bisa cepat memperburuk situasi. Tidak ada jalan mudah. Harga energi tinggi menekan industri dan memperlambat pertumbuhan. Investasi di tempat-tempat seperti Iran makin berisiko akibat ketidakstabilan yang meluas. Jalur pasokan tetap rentan, persaingan mendapatkan sumber daya makin ketat. Meski situasi mereda, sistem mungkin tak kembali seperti semula. Jika konflik berlarut, tekanannya terus bertambah. Itulah masalah utamanya, bukan masalah jangka pendek. Ini adalah ujian seberapa kuat sistem Tiongkok sebenarnya di bawah tekanan. Energi, rantai pasokan, geopolitik, semuanya semakin ketat pada saat yang bersamaan. Saat ini tidak ada jalan keluar mudah. Perang di Iran menjadi kabar buruk bagi Tiongkok karena berdampak pada seluruh strategi Beijing, baik domestik, internasional, maupun strategis. Beijing sekarang mendapati dirinya terpojok, kekurangan pilihan, dan menghadapi dunia di mana Washington punya posisi tawar. Ini bukan sekedar krisis energi. Ini adalah kemunduran geopolitik yang menggeser keseimbangan kekuatan dari Tiongkok saat mereka ingin mengubah aturan. Jika video ini membuat Anda sadar, Selat Hormuz pada dasarnya adalah kemacetan paling mahal di dunia bagi Tiongkok, beri suka, berlangganan untuk penjelasan lain. Aktifkan notifikasi agar Anda tidak terkejut saat titik rawan berikutnya memanas. Terima kasih telah menonton dan tetap waspada.